الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan, keberkahan, kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga pada Jumat kali ini Allah Subhanahu wa taala kembali memperkenankan kita untuk kumpul tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya ila yaumil ma'ad. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan salah satu hadis dari Abi Hurairah bahwa suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diminta wasiat oleh salah seorang sahabat. Ya Rasulullah, ausini, wahai Rasulullah, berilah aku wasiat. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, la taghdab, janganlah kamu marah. Dalam riwayat disebutkan faraddada miraran. Sahabat ini kemudian mengulangi pertanyaan yang sama berkali-kali, hitungannya sampai 3 kali. Jawabannya pun sama dari Rasulullah, la taghdab, janganlah kamu marah. Dalam riwayat Imam Tirmizi dengan redaksi yang sedikit berbeda, wahai Rasulullah, alimni syai'an, wahai Rasulullah, ajari aku sesuatu. Wala tukthir alayya, wala tukthir alayya, tapi jangan terlalu banyak. La'alli u'aihi, semoga aku bisa mengingatnya. Dalam satu riwayat disebutkan semoga aku bisa mengamalkan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, la taghdab, janganlah kamu marah. Imam Tabrani meriwayatkan, la taghdab walakal jannah, janganlah kamu marah, maka bagimu adalah surga. Jemaah sekalian yang berbahagia, tentu banyak pelajaran yang kita bisa ambil dari pertanyaan atau dari wasiat ini berikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat ini, la taghdab, janganlah kamu marah. Mahwal ghadab, apa sesungguhnya ghadab itu? Para ulama mendefinisikan ghadab atau marah itu dengan iradatul idrar bil maghdubi alaih, keinginan untuk membuat cedera kepada orang lain atau keinginan untuk mencelakai orang lain, dan itu tentu sangat dilarang di dalam agama. Namun jemaah sekalian, pertanyaan mengapa Allah dan Rasulnya melarang kita marah, atau mengapa Al-Quran maupun Sunnah melarang kita untuk tidak boleh marah. Ada beberapa
jawaban yang diberikan oleh para ulama tentu berdasarkan daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, mengapa Allah dan Rasulnya melarang kita marah? Salah satu alasan yang paling jelas, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim, ia mengatakan bahwa marah adalah sumber segala macam penyakit. Sekali lagi, marah itu adalah sumber segala macam penyakit. Ia mengatakan, innal ghadaba maradun minal amrad. Sesungguhnya marah itu adalah sumber segala macam penyakit. Bahkan dalam ilmu kesehatan ada suatu penyakit yang kita kenal dengan psikosomatik. Penyakit ini muncul akibat daripada penyakit dalam. Sifat stres, cemas, tidak tenang, batin yang selalu gelisah, tentu itu akan menimbulkan penyakit-penyakit zahir. Maka oleh karena itu jemaah sekalian, tentu sudah sangat jelas mengapa Allah dan Rasulnya melarang kita untuk marah. La taghdab, janganlah kamu marah. Kenapa? Karena marah ternyata sumber segala macam penyakit. Yang kedua jemaah sekalian, mengapa Allah dan Rasulnya melarang kita marah? Karena marah itu adalah sumber segala macam kejahatan. Jemaah sekalian, tidak ada kejahatan yang muncul kecuali pasti didahului oleh ketidakpuasan, pasti didahului karena tidak senang, kesal, dan ujung-ujungnya marah. Maka sudah tidak heran lagi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ghadaba yajma'u syarra kullah. Sesungguhnya marah itu adalah kumpulan segala macam kejahatan. Cuma sekalian berharap orang yang lagi marah sesungguhnya sangat jelas, tentu karena ketidakpuasan, tidak tenang, sehingga akibatnya mudah marah. Dan tidak ada kejahatan yang muncul, pelanggaran-pelanggaran yang muncul jemaah sekalian, kecuali pasti disebabkan karena orang itu marah. Maka sudah jelas Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa marah itu adalah sumber segala macam kejahatan. Oleh karena itu la taghdab, janganlah kamu marah, pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya jemaah sekalian, kenapa Allah dan Rasulnya melarang kita marah? Ternyata marah akan membuat kita menjadi lemah. Jemaah sekalian berbahagia, sesungguhnya orang yang lagi marah hakikatnya lagi memperlihatkan akan kelemahannya. Dan umat Islam jemaah sekalian adalah umat yang selalu unggul, umat yang selalu kuat. Maka tidak heran ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berpesan, la taghdab, janganlah kamu marah, karena marah itu sesungguhnya akan membuat kamu menjadi lemah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa syadid bisur'ah, innama syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Bukanlah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang kuat itu adalah orang yang pandai bergulat, jago bermain berkelahi, jago berkelahi, jago lain sebagainya. Tetapi sama sekalian, yang kuat sesungguhnya adalah orang yang mampu menahan nafsunya ketika ia marah. Sekali lagi sekalian Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita sebagai umat yang unggul, umat yang selalu diunggulkan. Tetapi ketika ia marah jemaah sekalian, sesungguhnya hakikatnya ia memperlihatkan akan kelemahannya. Yang terakhir jemaah sekalian, karena Allah Subhanahu wa taala diberikan oleh para ulama, mengapa Allah dan Rasulnya melarang kita marah? Karena sesungguhnya marah itu adalah bersumber dari syaitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ghadaba minasyaitan. Sesungguhnya marah itu bersumber dari syaitan. Maka karena itu jemaah sekalian karena Allah Subhanahu wa taala, jikalau kita memperlihatkan kemarahan kita, sesungguhnya kita lagi memperlihatkan bahwa setan bersama kita.
Setan akan selalu berada dengan kita jemaah sekalian. Maka oleh karena itu hindarilah, jauhilah setan itu dengan cara kita untuk sabar dan tidak marah. Karena sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, janganlah kamu marah, karena sesungguhnya marah itu bersumber dari syaitan. Pembahasan selanjutnya jemaah sekalian, apa solusi ketika kita dalam keadaan marah, atau apa tip-tip yang diberikan oleh agama, oleh Allah dan Rasulnya ketika kita menghadapi atau dalam posisi dalam keadaan marah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama tentu at-ta'awuz minasyaitonir rajim, yaitu berlindung kepada Allah dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu tip yang pertama. Suatu ketika dalam majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada salah seorang sahabat yang melihat sahabat yang lainnya dalam keadaan marah. Melihat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, "Inni la a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu al-ghadab." Kata Rasulullah ketika melihat sahabat dalam keadaan marah itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, "Sesungguhnya aku mengetahui satu kalimat," kata Nabi, "yang seandainya kalimat itu ia ucapkan, pasti marahnya akan hilang." Apa itu? "Law qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim." Seandainya saja ia mau mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, pasti marahnya telah hilang. Yang kedua jemaah sekalian, solusi yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika kita dalam keadaan marah, yaitu memperlihatkan atau memperhatikan kondisi lingkungan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'im falyajlis," kata Nabi, jikalau kamu marah dalam keadaan kamu posisinya dalam keadaan berdiri, falyajlis, maka hendaknya kamu duduk. Fa in dzaba anhu al-ghadab wa illa falyattaji, kalau dalam keadaan ia duduk marah juga belum hilang, maka lanjut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falyattaji, hendaklah ia berbaring. Seulang jemaah sekalian, solusi yang kedua diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jikalau Anda dalam keadaan marah, posisi Anda dalam keadaan berdiri, maka hendaklah Anda duduk, kata Nabi, falyajlis. Ketika duduk itu ternyata marahnya belum hilang, maka falyattaji, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah dia berbaring. Solusi terakhir jemaah sekalian untuk menghindari atau posisi kita dalam keadaan marah, maka Nabi SAW bersabda, "Innal ghadaba minasyaitan," sesungguhnya marah itu bersumber dari syaitan. "Wa inna syaitan khuliqa minan nar," dan sesungguhnya syaitan itu diciptakan dari api, dan api hanya bisa mati dengan air. Maka sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza ghadiba ahadukum falyatawadda," jikalau salah seorang di antara kalian dalam keadaan marah, maka hendaklah ia berwudu, karena sesungguhnya wudu itu bisa mencegah kita dari sifat marah atau bisa menghilangkan kemarahan kita. Jemaah sekalian karena Allah Subhanahu wa taala, itu beberapa tips solusi yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam jikalau kita ternyata menghadapi atau dalam keadaan posisi marah. Karena sesungguhnya marah itu jemaah sekalian sebagaimana dipesankan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya hanya membuat kita menjadi lemah, akan menunjukkan kelemahan kita. Kita selalu bersama syaitan. Kemudian jemaah sekalian, sumber segala macam kejahatan dan sumber segala macam penyakit. Oleh karena itu pesan Rasulullah SAW, la taghdab, janganlah kamu marah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepahaman kepada kita, memberikan ilmu serta memberi kekuatan untuk mengamalkan dan juga menyampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum wa li sa'iril muslimin bi kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim.